Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang kasih Tuhan. Terang. Kita kalau pagi itu selalu identik sama terang ya. Atau ketika kita bangun pasti kita cari tombol lampu kalau masih mataharinya belum muncul gitu ya. Kenapa sih manusia membutuhkan terang? Karena kita adalah makhluk yang tidak mampu memancarkan terang itu sendiri untuk membantu indera penglihatan kita. Ada beberapa makhluk yang punya. Contoh yang bisa punya terang itu kunang-kunang. Contoh ikan di laut dalam yang bentuknya tuh serem-serem, terus dia kayak ada sungutnya, ada si antenanya, terus ada bola terangnya. Nah, manusia nggak bisa. Manusia adalah makhluk tadi kita karena hidup di atas permukaan bumi, dan kemudian juga kita tiap hari hidupnya di ya belantara kok zamannya manusia purba gitu ya. Sehingga terang itu jadi satu hal yang penting. Ketika ada bangunan, kita membuat terang buatan seperti lampu. Nah, dalam hidup kita juga kita butuh terang, terang untuk menerangi setiap hal yang kadang-kadang kita lihat hidup kita itu seperti kegelapan gitu ya. Masalah ketika datang itu kadang-kadang menggelapkan cara pandang kita gitu ya. Sehingga hal-hal yang sebenarnya kita bisa lewati tapi karena gelap, akhirnya keputusan-keputusan ataupun hal-hal baik itu jadi nggak bisa kita terapkan. Nah, semoga hari ini kita melihat terang kayak cahaya kasih Allah dalam kehidupan kita. Kita pujikan KJ25, ya Allahku di cahayamu. Ya Allahku di cahayamu, KJ25. Ya Allahku di cahayamu, tersingkap tiap noda. Kau lihatlah manusia penuh lumuran dosa. Di cahayamu meski redup semarak bintang kemanakan manusia dosanya tak terbilang. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya bahwa di dalam cahaya Tuhan kami bisa melihat banyak hal. Ketika Kristus menerangi hati dan pikiran kami, maka hari ini kami mau yakin dan beriman untuk setiap hal-hal yang rasanya kami pikir tidak ada jalan keluar, di sana ada. Kami serahkan pembacaan firman Tuhan dalam nama-Mu, kami berdoa. Amin. Bersama-sama kita buka 1 Raja-Raja 9, 1 Raja-Raja 9 ayat 1 sampai 9. 1 Raja-Raja 9 ayat 1 sampai 9. 1 Raja-Raja 9 ayat 1 sampai 9, dengarkanlah sabda Tuhan. Ketika Salomo selesai mendirikan rumah Tuhan dan istana raja dan membuat segala yang diinginkannya, maka Tuhan menampakkan diri kepada Salomo untuk kedua kalinya seperti ia sudah menampakkan diri kepadanya di Gibeon. Firman Tuhan kepadanya, telah kudengar doa dan permohonanmu yang kau sampaikan ke hadapanku. Aku telah menguduskan rumah yang kau dirikan ini untuk membuat namaku tinggal di situ sampai selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Mengenai engkau, jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud ayahmu, dengan tulus hati dan dengan benar, dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku, maka aku akan meneguhkan tata kerajaanmu atas Israel untuk selama-lamanya, seperti yang telah kujanjikan kepada Daud ayahmu, dengan berkata, keturunanmu tak akan terputus dari tahta kerajaan Israel. Tetapi jika kamu ini dan anak-anakmu berbalik daripadaku dan tidak berpegang pada segala perintah dan ketetapanku yang telah kuberikan kepadamu, dan pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya, maka aku akan melenyapkan orang Israel dari atas tanah yang telah kuberikan kepada mereka. Dan rumah yang telah kukuduskan bagi namaku itu akan kubuang dari hadapanku. Maka Israel akan menjadi kiasan dan sindiran di antara segala bangsa.
Dan rumah ini akan menjadi reruntuhan, sehingga setiap orang yang lewat akan tertegun, bersuit, dan berkata, apakah sebabnya Tuhan berbuat yang demikian kepada negeri ini dan kepada rumah ini? Maka orang akan berkata, sebab mereka meninggalkan Tuhan Allah mereka yang membawa nenek moyang mereka keluar dari tanah Mesir, dan sebab mereka berpegang pada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya dan beribadah kepadanya. Itulah sebabnya Tuhan mendatangkan segala malapetaka ini ke atas mereka. Bapak Ibu, salah satu aplikasi GPS atau Maps, Google Maps. Biasa orang kalau lagi nyari jalan, nyari rumah orang ya. Saya paling gemes banget kadang-kadang tuh kalau orang yang saya minta tolong baca Google Maps, terus udah tahu nih di depan ada persimpangan kanan sama kiri, terus dibilang ini kanan apa kiri ya? Itu paling bagus banget. Atau Bapak Ibu kalau nggak bicara soal Google Maps, misalnya lagi pergi sama orang naik kendaraan, terus Bapak Ibu nggak tahu alamatnya, yang tahu alamatnya yang dibonceng atau yang ikut kendaraan kita gitu ya. Terus ada persimpangan kanan apa kiri, terus ditanya ini mana kanan apa kiri, waduh lupa. Kalau udah di persimpangan itu kan sebenarnya karena udah di depan mata, kita kan nggak bisa tiba-tiba stop gitu ya. Jadi mau nggak mau harus segera ngambil keputusan gitu ya, mau ke kiri apa mau ke kanan gitu ya. Dan ketika orang yang berkendara bersama kita itu nggak tahu arahnya, karena kita cuma menyetir atau cuma bawa, wah itu deg-degan banget dan juga itu ngagetin banget. Tiba-tiba pas udah mau belok kiri, enggak ternyata kanan. Pas udah belok kanan, ternyata kiri. Nah, makanya tidak heran kalau ibu-ibu membawa motor dan pakai sen, itu mohon maaf sekali ya, seringkali itu hanya ibu-ibu itu dan Tuhan yang tahu sebenarnya dia mau belok mana. Nah, Bapak Ibu Saudara, bicara soal simpang jalan. Bapak Ibu, Salomo sedang ada di persimpangan. Tuhan menampakkan dirinya untuk kedua kali kepada Salomo ketika dia mau naik raja. Dan saat ini ketika itu berarti udah jaraknya hampir 24 tahun pemerintahannya. Jadi udah cukup lama sebenarnya. Nah, saat ia sedang berada di puncak kejayaannya, dia berhasil membuat segala yang diinginkan, baik Allah, kemajuan bangsa, kerajaannya, relasi diplomasi dengan kerajaan-kerajaan di sekitarnya. Tuhan melihat bahwa Salomo ini sedang ada di persimpangan. Karena Tuhan tahu potensi dosa Salomo dan juga kesalahan yang bisa membuat bangsa ini menjadi berantakan. Jadi Tuhan datang lagi memberikan perintahnya sama. Tuhan nggak muluk-muluk dan nggak nambah syarat. Cuma bilang, Salomo tetap setia dan taat kayak bapakmu ya. Udah, sesimpel itu. Cuma minta taat setia kayak bapakmu, nggak ditambah. Misal kamu mulai sekarang harus doa kalau bapakmu 7 kali sehari, kamu 9 kali. Atau misalnya Salomo kamu harus misalnya menghilangkan orang-orang asing yang ada di dalam kerajaanmu. Enggak. Tuhan cuma minta mau banyak orang asing ada di kerajaannya, banyak pendatang. Tuhan nggak minta itu diusir. Tuhan cuma minta kamu fokus, taat, dan setia. Udah. Dan keadaan Salomo saat itu sangat nyaman, tenang, maju kerajaannya. Tidak ada yang tidak bisa dia gapai. Tidak ada kekayaan yang terlalu mahal untuk dibeli sama dia. Tidak ada yang terlalu sulit untuk dilakukan oleh kerajaannya. Bahkan bisa dibilang istri gundik semuanya dia, wah, dari yang terbaik semua, yang tercantik, terpintar semuanya dia punya semua. Kerajaannya juga orang-orang di kerajaan juga ahli-ahlinya semua, orang hebat semua. Penasihatnya ajaib semua. Tapi justru dalam keadaan yang baik itu, manusia itu paling gampang jatuh. Makanya kita harus sadar, kenapa Tuhan gak pernah kasih keadaan baik kita lama. Ya, sekali lagi, coba direnungin. Kenapa Tuhan tidak kasih keadaan baik kita lama? Misal, lagi sakit, sembuh, terus berharap kan, sembuh dong, sehat terus dong, minimal 20 tahun. Enggak, cuman jarak misalnya 1 tahun atau 6 bulan, sakit lagi. Pernah gak Bapak Ibu? Atau misalnya kerjaan nih, banyak masalah, tiba-tiba Tuhan tolong. Atau di toko lagi banyak masalah, tiba-tiba Tuhan tolong. Baru jarak 3 bulan, ada masalah lagi. Kadang-kadang kita pikir, Tuhan kenapa sih tega gitu ya, kenapa sih gak kasih waktu dulu bisa menikmati kebahagiaan ini. Karena takutnya kayak Raja Salomo. Kebahagiaan itu kalau terlalu lama dikasih kepada kita, sebenarnya bukan kebahagiaan, kejayaan. Ketika semua sesuai dengan yang kita mau, yang kita harapkan, maka di situ akan iblis sudah nunggu aja. Kapan orang ini jatuh? Kapan dia akan tidak setia? Karena dia merasa dia mampu. Kalau kita bahagia kan semua tercapai kan, masalah itu kita atasi, bukan hilang, sudah bisa kita atasi. Tantangan-tantangan bisa kita lewati, maka godaan untuk merasa bahwa ini pencapaianku, aku bisa sendiri kok. Itu membuat kita ada di persimpangan.
Dan Salomo ini sebenarnya walaupun keadaannya baik, ini keadaannya kritis. Sebenarnya kalau Salomo dengar-dengar sama Tuhan, kerajaan itu nggak bakal terbagi dua. Israel utara selatan tuh nggak ada. Kalau dia hati-hati dan jaga semua keturunannya dengan baik, ngajarin ke anak-anak, yang ngajarin ke orang-orang yang dikerja di kerajaannya supaya hidup rukun akur, tidak perlu kerajaan terpecah dua dan kerajaannya hancur. Sehingga Salomo terus diingatkan tentang makna tujuan hidupnya. Selama dia hidup, dia harus berporosnya sama Tuhan. Tahtanya berporos pada Tuhan. Kehidupan rakyatnya berporos pada Tuhan. Kemakmuran, kesejahteraan itu diserahkan berporos sama Tuhan. Sehingga keindahan hidup ketika kita lagi bahagia, justru kita satu hati-hati. Itu masa kritis. Kritis antara itu lanjut bahagia atau jatuh. Karena kita ada di persimpangan. Mau mengandalkan Tuhan dan dengan setia, atau kita mau menikmati dan kita mau membanggakan diri, atau kita jadi teledor dan tidak hati-hati. Nah, semoga hari ini kita hati-hati dalam menjalani hidup kita. Kalau dalam keadaan yang sedang baik nih, tiba-tiba ada pertolongan Tuhan, tetap hati-hati. Bukan curiga ya, bukan cemas, bukan. Hati-hati aja. Berdoa terus dan minta terus selalu, Tuhan tunjukkan tanda. Kalau saya ini udah salah jalan, ingatkan saya. Semoga hari ini hal-hal baik beserta Bapak Ibu, dan semoga kita jauh dari arah jalan yang salah. Amin, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih melalui firman-Mu hari ini kami belajar. Sebelum kejatuhan Salomo, kami belajar bahwa kami ada di persimpangan. Keadaan baik membuat kami harusnya lebih makin hati-hati. Kami serahkan kehidupan kami hari ini, pekerjaan, toko, sekolah, relasi, keluarga, pelayanan kami. Hanya ke dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.